Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, menegaskan hanya berpikir cara untuk menang jelang MotoGP Mandalika 2022. Ia tidak mau larut dalam penyesalan setelah gagal podium di sirkuit Losail, Qatar pada 6 Maret 2022 silam. Dirinya menganggap balapan di sirkuit Losail Qatar hanya sebagai simulasi untuk menghadapi persaingan di MotoGP Mandalika 2022. Ia pun berjanji akan menunjukkan kemampuan sebenarnya di sirkuit Mandalika. Ketika saya naik pesawat ke Indonesia, saya akan berpikir tentang menang, ucap Marquez. Lebih lanjut, Marquez mengaku masih berhati-hati ketika di Qatar. Ditambah, ia masih menyesuaikan dengan motor RCT 213V barunya di balapan pertama itu. Di sisi lain, meski harus puas finish di peringkat kelima, ia meyakini potensi motor Honda RCT 123V jadi awal baik bagi tim Repsol Honda. Mengingat rekan setimnya, Pol Espargaro juga berada di depan dan meraih podium ketiga. Saat ini semuanya baru. Motor memiliki potensi lebih. Jika tidak, Anda tidak akan memulai dari barisan depan. Di Qatar, saya melakukan apa yang dapat didefinisikan sebagai simulasi balapan pertama saya. 22 lap berturut-turut. Dalam tes saya tidak melakukan lebih dari 10, terang Marquez. Untuk Indonesia, kami melihat jalan yang harus diambil. Tidak akan ada bagian baru, tetapi kami akan mencari arah agar bisa menang. Lanjutnya, Marquez dan Honda telah menunjukkan dominasinya di sirkuit Mandalika sejak tes pramusim Februari lalu. Tim ini menjadi yang tercepat mengalahkan Ducati, Aprilia, dan Suzuki. Lebih lagi, rekannya Pol Espargaro menjadi yang tercepat dalam tes hari pertama dan terakhir di sirkuit Mandalika. Tentu itu jadi harapan besar bagi Honda untuk memenangkan balapan di sirkuit Mandalika pada 20 Maret 2022 mendatang. Jadwal lengkap MotoGP Mandalika 2022 sudah diketahui. Nantinya para pembalap akan memulai rangkaian panjangnya di sirkuit Mandalika, Indonesia mulai dari 18 sampai 20 Maret 2022. Sebagaimana diketahui, MotoGP Mandalika 2022 merupakan race kedua dalam kalender. Sebelumnya, pada 4-6 Maret 2022 telah berlangsung di sirkuit Losail, Qatar. Dalam balapan resmi seri pertama tersebut, sudah didapatkan para pemenangnya. Terdapat kejutan di ketiga kelas karena menghasilkan kemenangan bagi para pembalap debutan. Di kelas MotoGP, ada pembalap dari tim Gresini Racing, Enea Bastianini sebagai pemuncak podium. Sementara di peringkat kedua ditempati pembalap tim KTM Red Bull, Brad Binder, dan pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro di peringkat 3. MotoGP bakal kembali mencari pemenang di Mandalika 2022 mendatang. Rangkaian MotoGP di sirkuit Mandalika sendiri akan dibagi menjadi 3 hari. Pada Jumat 18 Maret 2022 ada sesi latihan bebas 1 dan 2. Sesi pertama dimulai pukul 8 sampai 10.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian menyusul sesi latihan bebas kedua yang digelar pukul 12.15 sampai 14.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Sabtu 19 Maret 2022 dilanjutkan latihan bebas ketiga. Sesi latihan berlangsung mulai pukul 8 sampai 10.35 WIB. Dilanjut sesi kualifikasi 1 dan 2. Khusus untuk MotoGP akan ada sesi latihan bebas keempat. Seluruh rangkaian berlangsung mulai pukul 12.35 sampai 14.45 WIB. Balapan sendiri baru berlangsung tepat pada Minggu 20 Maret 2022. Para rider bakal menggelar sesi pemanasan lebih dulu mulai pukul 9 sampai 10 WIB.
Kemudian disambung sesi balapan resmi, yakni pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk MotoGP 27 laps, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kebobrokan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia usai tampil buruk pada balapan di sirkuit Losail, kini dibongkar jelang gelaran MotoGP Indonesia 2022. Hanya menghitung hari jelang MotoGP Indonesia 2022, 24 pembalap termasuk Francesco Bagnaia kembali akan adu cepat di sirkuit Mandalika. Kabar kurang baik dari pembalap asal Italia, Francesco Bagnaia jelang MotoGP Mandalika. Dia kini dianggap kebanyakan mengeluh setelah kegagalannya pada MotoGP Qatar 2022. Pada balapan perdana tersebut, Francesco Bagnaia gagal finish karena terjatuh dan kini dia belum memiliki poin sama sekali di klasemen MotoGP. Penampilan hebat Francesco Bagnaia di beberapa balapan terakhir MotoGP 2021 membuat andalan Ducati Lenovo ini menjadi favorit. Murid Valentino Rossi ini memenangi 4 dari 6 balapan dan hampir bisa mengejar Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha yang akhirnya menjadi juara dunia. Namun, MotoGP 2022 dimulai dengan sangat buruk oleh Francesco Bagnaia. Dalam gelaran MotoGP Qatar 2022 di sirkuit Losail, Francesco Bagnaia gagal finish karena terjatuh. Usai balapan, Bagnaia menyalahkan timnya sendiri. Dalam pandangan saya bekerja terlalu keras, kata pembalap kelahiran Turin itu. Sejak hari pertama pengujian, saya tidak pernah mengendarai motor yang sama untuk 2 sesi berturut-turut. Dari hari pertama tes hingga FP3 di Qatar, kami tidak pernah bekerja untuk mengadaptasi gaya berkendara saya ke trek atau menyesuaikan motor. Itu bukan cara Anda bersiap untuk balapan. Menurut saya, mencari-cari sesuatu yang salah pada motor saat balapan adalah hal yang kurang tepat. Saya bukan pembalap penguji. Saya di sini untuk menang dan fokus membalap sebaik mungkin. Pernyataan Bagnaia ini lantas dikritik oleh mantan direktur olahraga LCR Honda, Oscar Haro. Tidak tanggung-tanggung, Oscar Haro menyebut Bagnaia kini sudah berubah menjadi semacam diva yang terlalu banyak mengeluh. Peko tidak bisa bilang, saya pembalap bukan penguji, ujar Haro kepada Corse di Moto. Saya tidak pernah mendengar seorang pembalap mengeluh soal mencoba hal baru. Normal jika Anda tidak suka dengan motor yang baru, tetapi itu adalah pekerjaan Anda. Sekarang menjadi pembalap nomor 1 tim pabrikan di MotoGP. Dia mengeluh. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.